Hai Aqua Lovers. Selamat datang di channel Kreatif Aquatic, channel yang membahas seputar dunia aquascape dan aquaculture. Hai kamu yang duduk di situ. Iya kamu. Udah subscribe belum? Jangan lupa subscribe ya kamu. Setelah di video sebelumnya Mimin telah menjelaskan pengertian aquascape, maka di video kedua ini Mimin akan menjelaskan beberapa gaya atau style dalam aquascape. Langsung aja kita check it out. Dahulu pada tahun 80-an, sebenarnya aquascape hanya memiliki beberapa style saja. Namun, seiring bertambahnya waktu, menjadikan aquascape semakin populer hingga saat ini. Sehingga tak dapat dipungkiri menghasilkan seniman-seniman kreatif dengan ciri khasnya tersendiri yang membuat style dari aquascape ini sangat bervariasi jenisnya hingga saat ini. Tujuan dari pembagian style dalam aquascape sendiri tidak lain dan tidak bukan untuk memudahkan dalam pengklasifikasiannya. Berikut Kreatif Aquatic rangkum style atau gaya dalam aquascape yang masih eksis dan populer hingga saat ini. Dutch style. Yang pertama adalah Dutch style atau gaya Belanda. Dutch style merupakan gaya tertua dalam aquascape yang diperkirakan telah ada pada tahun 1930-an. Menitik fokuskan tanaman air dengan kepadatan tinggi dalam sebuah layout merupakan ciri khas dari gaya ini. Setidaknya, seluruh substrat harus tertutupi minimal 70% oleh tanaman dengan ketinggian tanaman yang berbeda dan variasi jenis tanaman yang berbeda tentunya. Oleh karena itu, umumnya gaya Belanda ini sedikit bahkan sama sekali tidak menggunakan hardscape seperti batu atau kayu. Tapi, bukan berarti Dutch style aquascape tidak boleh pakai batu atau kayu ya. Untuk menciptakan layout yang indah dalam Dutch style aquascape, gaya ini memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Dibutuhkan pemahaman yang cukup tentang pemeliharaan tanaman air ya aqua lovers. Karena kriteria setiap tanaman air itu berbeda-beda, baik dari segi parameter fisika dan kimianya. Dalam pemilihan tanaman air juga tidak boleh sembarangan nih aqua lovers. Supaya Dutch style aquascape kalian lebih indah untuk dipandang, ada beberapa poin penting yang harus kalian perhatikan nih, yaitu tekstur, warna, ketinggian, dan jenis tanaman air. Maksud dari tekstur adalah bentuk daun dan ukuran dari daun tanaman air itu sendiri. Semakin bervariasi, semakin bagus ya tentunya. Untuk warna, supaya tidak hijau semua gitu ya, maka para aquascaper umumnya menggunakan variasi warna pada tanaman yang digunakan, agar dapat terlihat kontras dengan background dan tanaman lain. Selanjutnya adalah ketinggian tanaman air. Berdasarkan lokasi penempatan, tanaman air dibagi menjadi 3 ya, yaitu foreground, middle ground, dan background. Nah, dari ketiga jenis itu harus diperhatikan tata letaknya ya aqua lovers. Mungkin next video kita bahas yang lebih lengkap lagi tentang jenis-jenis tanaman air. Yang tidak kalah penting adalah jenis tanaman air yang digunakan ya. Seperti yang Mimin bilang tadi, setiap tanaman air memiliki kriteria khusus terhadap lokasi hidupnya. Ada tanaman air yang membutuhkan intensitas cahaya tinggi, ada yang tidak. Ada yang membutuhkan pH asam,
ada yang membutuhkan pH basah. Ada yang harus hidup di suhu di bawah 25 derajat Celcius, ada yang di suhu 31 derajat Celcius pun dia masih hidup, dan lain sebagainya. Maka dari itu, aqua lovers jangan sampai melewatkan poin yang satu ini ya, jika ingin membuat aquascape dan style kalian berhasil. Sekedar ngasih tahu aja nih, dulu Mimin jatuh hati pertama sama aquascape gara-gara dust style aquascape ini nih aqua lover. Serasa punya taman bunga di bawah air gitu. Iwagumi style. Minimalis namun elegan. Mungkin Iwagumi adalah jawabannya. Iyap, Iwagumi merupakan salah satu style dari aquascape yang mengutamakan minimalis, simple, namun elegan dengan desain hardscape berupa bebatuan. Sehingga focal point atau titik fokusnya adalah pada desain batu itu sendiri. Iwagumi atau dalam bahasa Jepang yang artinya formasi atau susunan batu diperkenalkan oleh Takashi Amano, sang maestro aquascape pada tahun 1990-an dan masih tetap populer hingga saat ini. Iwagumi menggambarkan kesan warga Jepang yang menyukai kesederhanaan dan ketenangan. Karena desainnya yang simple, tidak sedikit penggemar dari style aquascape yang satu ini. Untuk membuat Iwagumi style, aqua lover hanya membutuhkan beberapa jenis tanaman foreground dan middle ground atau tanaman background jika dibutuhkan. Sedangkan untuk hardscape-nya hanya menggunakan satu jenis batu tanpa kayu. Semua jenis batu dapat digunakan ya aqua lovers, tak terkecuali batu yang satu ini. Kalian gak salah lihat kok. Iya, itu adalah batu kali atau batu sungai. Gimana? Tidak kalah keren kan? Namun, meskipun Iwagumi termasuk style yang simpel, tapi kenyataannya tidak semudah itu ya Ferguson. Perlu diperhatikan juga jumlah dan variasi ukuran batu yang digunakan. Umumnya, jumlah batu yang digunakan haruslah ganjil. Hal ini untuk menghindari kesan simetris, serta jangan sampai ukuran dan bentuknya sama semua ya. Kenapa? Supaya terlihat lebih natural. Coba aja deh bayangin, kalau misalkan batu yang digunakan memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Mungkin akan jadi kayak gini ya. Sedikit penjelasan untuk aqua lovers nih. Berdasarkan ukurannya, saran aturan jenis batu dalam sebuah layout Iwagumi ada 4. Oyashi atau batu primer. Disebut batu primer karena batu ini memiliki ukuran yang paling besar jika dibandingkan dengan batu-batu yang lain, dan umumnya dijadikan sebagai focal point atau titik fokus. Fukuishi atau batu sekunder, yaitu batu dengan ukuran terbesar kedua setelah Oyashi. Fukuishi berfungsi untuk mengimbangi layout dari Oyashi. Kemudian Soishi yang merupakan batu dengan ukuran yang lebih kecil dari Fukuishi dan umumnya ditempatkan di dekat Oyashi dan Fukuishi dengan tujuan untuk menunjukkan titik fokus dari batu Oyashi tersebut. Yang terakhir adalah Suteishi yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan Oyashi, Fukuishi, dan Soishi. Tapi tak lantas membuat batu ini tidak penting ya aqua lovers. Kenapa harus ada Suteishi? Batu Suteishi sendiri berfungsi sebagai finishing yang memberikan efek detail pada layout Iwagumi style. Sehingga batu ini tidak boleh diabaikan ya aqua lovers. Kasihan dong kalau diabaikan. Natural style. Yang ketiga adalah natural style. Sesuai dengan namanya, gaya ini bertujuan untuk meniru alam liar yang didominasi oleh unsur tanaman air yang hijau dan lebat. Gaya ini dipopulerkan pada tahun 1980-an tentu saja oleh sang maestro Takashi Amano. Bahkan,
Galeri aquascape perusahaan miliknya, Aqua Design Amano, didominasi oleh gaya yang satu ini. Gaya ini dicirikan pada penyelarasan antara hardscape berupa bebatuan, kayu, dan tanaman air untuk menciptakan representasi layout alami bagi kehidupan biota air. Dalam sebagian besar kasus, aquascape nature style menggambarkan layout hutan hujan, pegunungan, lereng bukit, atau lembah. Walaupun secara tampilan kelihatannya nature style memiliki pola yang acak dan gak jelas, percayalah aqua lovers bahwa dalam proses pengerjaannya cukup menguras pikiran, sehingga sedemikian rupa menghasilkan sebuah layout yang sangat cantik. Ciamik deh pokoknya. Untuk titik fokus dari style ini, biasanya didasarkan pada penerapan golden ratio. Apa itu golden ratio? Silahkan browsing ya aqua lovers. Soalnya kalau dijelasin bakal panjang dan belum tentu Mimin bisa jelasin. Desain nature style umumnya menggunakan salah satu atau kombinasi dari 3 layout berikut ini ya, yaitu concave shape atau bentuk cekung. Dengan desain penempatan layout tertinggi adalah pada sisi kanan dan kiri, sedangkan bagian tengah adalah layout terendah yang memperlihatkan kesan terbuka. Kemudian convex shape atau bentuk cembung, yang merupakan kebalikan dari concave shape dengan penempatan layout tertinggi pada bagian tengah, sedangkan sisi kanan dan kiri merupakan layout terendah. Layout ini biasa juga disebut island shape karena bentuknya yang menyerupai sebuah pulau. Terakhir, triangle shape, yang menempatkan layout tertinggi hanya pada salah satu sisi kanan atau sisi kiri dan semakin rendah bertahap pada sisi sebaliknya. Bentuk ini dapat dengan mudah membuat kesan pemandangan di tepi sungai atau lereng pegunungan. Jungle style merupakan gaya pengembangan dari nature style. Jungle style juga merupakan gaya yang menggambarkan layout seperti hutan liar. Jungle style nggak boleh gak pakai kayu ya. Iya dong, namanya aja jungle style. Masa hutannya gundul? Kayu yang besar umumnya digunakan sebagai focal point untuk membentuk desain pepohonan yang besar. Sedangkan kayu yang kecil digunakan sebagai ranting atau akar serta detailing. Jangan salah ya aqua lovers, untuk membuat hardscape seperti ini, atau ini, kalian tidak harus susah payah mencarinya. Dicari pun, dijamin gak akan nemu deh. Karena hardscape tersebut sebenarnya adalah gabungan dari beberapa ranting akar kayu yang dipotong dan dilem sedemikian rupa agar menyerupai pohon asli, namun dalam versi yang mini. Jika nature style hanya memiliki satu focal point, jungle style dapat memiliki lebih dari satu focal point. Jungle ini merupakan salah satu style yang paling sulit untuk dibuat. Dibutuhkan kreativitas tinggi dalam membuat hardscape-nya. Oleh karena itu, kalian wajib harus mengetahui, udah wajib, harus lagi ya. Kalian wajib tahu, selain focal point yaitu depth atau kedalaman, layering atau lapisan, shadow atau bayangan, dan endpoint atau titik terjauh. Hal tersebut untuk membuat kesan 3 dimensi pada layout aquascaping kalian ya. Untuk lebih detailnya, akan Mimin bahas pada lain waktu deh. Maka dari itu, kalian jangan lupa subscribe ya channel ini, supaya Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten aquascape. Karena berbagi ilmu itu indah, asik. Brazilian style. Jika kalian ingin menggunakan lebih banyak hardscape dalam that style aquascape, mungkin Brazilian style adalah pilihannya. Brazilian style atau aquascape gaya Brazil baru populer pada tahun 2013 nih aqua lovers. Iyap, memang baru banget. Sedangkan orang yang mempopulerkannya adalah Ande Longarco dan Luis Carlos Galarraga dari Brasil.
Sepintas, gaya Brazil ini tidak jauh berbeda dengan Iwagumi atau nature style. Namun perbedaannya adalah pada desain susunan batu yang banyak dan tersusun secara detail menggunakan bebatuan kecil serta penggunaan tanaman dengan warna yang kontras. Desain susunan batu yang dibentuk seperti bertingkat untuk memberikan kesan lapisan yang menarik pandangan ke kejauhan agar dapat memberikan kesan kedalaman dalam style ini. Bebatuan yang digunakan juga harus memiliki tekstur dan alur yang khas ya Aqua Lovers. Sedangkan untuk tanamannya harus tersusun lebat serta menggunakan tanaman dengan variasi warna yang kontras dengan perpaduan tanaman warna hijau sampai merah. Nah Aqua Lovers, itu tadi adalah beberapa style dalam aquascape yang masih tetap eksis dan populer hingga saat ini. Gimana? Udah tertarik untuk bikin aquascape belum? Kira-kira favorit kalian style yang mana nih? Tuliskan di kolom komentar ya. Tentunya untuk video selanjutnya, kita akan bahas yang lebih jauh lagi, lebih detail lagi tentang aquascape. Yang pastinya, dijamin akan menambah pengetahuan kalian deh. Kalau kalian masih pusing, silahkan tuliskan kolom komentar ya Aqua Lovers. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam aquatic.